Selamat pagi, saudaraku. Kita harus selalu mempertanyakan kepada diri kita, apa yang paling menarik dan memikat hidup kita. Koreksi, introspeksi ini harus kita lakukan setiap saat. Bukan hanya setiap hari, tetapi setiap saat, setiap waktu, saudaraku. Apa yang menarik hati kita? Dan apa yang paling memikat hati kita? Apa yang paling mempesona dan seperti magnet yang menarik hati kita? Coba renungkan ini. Pasti ada jawabannya sebetulnya. Di dalam hati kita, kita pasti bisa menjawab ini. Sebab cara inilah yang dapat membuat kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan membuat kita bisa tetap fokus kepada Tuhan. Sebab iblis di dalam kelicikannya, saudaraku, dia menawarkan berbagai paket kesenangan atau objek-objek yang dapat memikat atau mempesona hati kita. Maka saya mau katakan begini, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, kita bisa jatuh, saudaraku. Kita disesatkan dan dibodohi dengan paket kesenangan yang iblis tawarkan. Kita bisa gagal fokus dan akhirnya terseret ke dalam kegelapan abadi selamanya. Kalau Alkitab sendiri berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, kesadaran dan sikap berjaga-jaga ini bukan pada waktu-waktu tertentu, tapi setiap saat, saudaraku. Karena iblis itu berbahaya dan tidak pernah mengenal kata istirahat atau berhenti. Dia tidak akan pernah mengenal lelah, saudaraku. 24 jam waktu kita adalah 24 jam perjuangan medan pertempuran kita. Peperangan melawan kuasa-kuasa gelap yang menawarkan berbagai keindahan dunia. Berbagai paket-paket kesenangan yang ditawarkan dan disodorkan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Jadi, kita harus benar-benar apa yang mencengkeram jiwa kita. Apa yang mencengkeram hati kita dan mencengkeram pikiran kita. Hati-hati, saudaraku. Orang bisa nonton bola sampai pagi, tetapi berdoa setengah jam saja orang tidak sanggup, saudaraku. Orang bisa nonton di TikTok atau di apapun, atau sosial media atau apapun, mereka bisa berjam-jam. Atau di YouTube. Tapi tidak banyak orang yang berani hidup duduk dekat kaki Tuhan setengah jam, 5 menit saja belum tentu sanggup, saudaraku. Apalagi baca Alkitab, jarang, saudaraku. Ini menunjukkan bahwa tidak menghormati Tuhan. Dia mengesampingkan yang mestinya diutamakan. Ini menunjukkan bahwa manusia ini tidak tertarik kepada hal-hal rohani, tidak tertarik kepada Tuhan. Bukankah mestinya semakin hari kita semakin tidak terikat oleh apapun? Yang paling memikat, yang mempesona hati kita, bukankah seharusnya Tuhan? Bukan lagi paket-paket kesenangan yang ditawarkan oleh setan. Seharusnya tidak ada lagi yang lain, betul gak, saudaraku? Bukankah makin hari kita harus semakin mengosongkan bejana hati kita dari segala keinginan, supaya aku semakin melekat dengan Tuhan? Bukankah begitu, saudaraku? Tidak ada yang memenuhi hati kita selain Tuhan seharusnya. Bahkan kita harus berani berkata, Tuhanlah satu-satunya kebahagiaanku, kebutuhanku. Sebenarnya ukuran mana yang boleh dan mana yang tidak, itu sederhana. Selama orang hidup menyenangkan hati Tuhan, pasti dia akan meletakkan segala sesuatu pada proporsinya.
Dan ini sebenarnya yang tahu hanya Tuhan dan kita. Kalau kita minta hikmat Tuhan, maka pengertian kita akan dibukakan oleh Dia. Benar gak aku begini? Benar gak aku begitu? Apa keputusanku ini benar gak Tuhan? Anda pasti tahu kok. Dan nuranimu pasti akan menjawab itu. Tapi seringkali dipadamkan karena kita terpikat dengan paket kesenangan yang diberikan oleh setan. Saudaraku, dunia semakin tidak menjanjikan. Kita tidak tahu sampai kapan dunia ini masih eksis, saudaraku. Ini bisa musnah. Apalagi beberapa waktu ini dikabarkan akan ada megatrust dan sebagainya. Gempa dahsyat yang akan dialami oleh Indonesia. Belum lagi perang, belum lagi ini dan itu. Maka boleh saya katakan anytime kita bisa kembali atau meninggal kembali ke hadirat Allah. Betul gak saudaraku? Jangan ngomong, oh masih muda aku pastor. Kalau bencana itu jadi saudaraku, tidak mengenal usia tua muda, maka mestinya setiap saat kita mengkoreksi, mengevaluasi diri. Apa yang paling memikat hidupku ya? Hati-hati saudaraku, iblis seperti singa yang mengaum, yang berjalan keliling menerkam siapa yang bisa ditelannya. Jadi tidak ada pengecualian, siapapun dapat diterkam. Mau jemaat, mau pelayan Tuhan, mau aktivis, mau pendeta, siapapun itu bisa diterkam. Karenanya kita harus terus mengkoreksi, mengevaluasi diri. Kalau ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, yang mengikat hati kita. Pertanyaan saya di awal tadi jelas, apa yang paling memikat hatimu? Itu mamonmu, itu berhalamu. Jadi ini dianggap ekstrim mungkin sama sebagian orang. Tetapi ini untuk menyelamatkan diri kita saudaraku. Jangan lagi ada hobi-hobi yang tidak terkait dengan iman Kristiani. Jangan lagi ada hobi-hobi yang tidak membawa kita kepada Tuhan. Yang hanya memberi kepada kita kesenangan. Kecuali hobi-hobi itu terkait dengan usaha atau bisnis kita. Tetapi kalau tidak, maka tidak perlu saudaraku. Kita harus lepaskan semua ikatan dunia. Sampai kita bisa berkata, hanya Engkau yang kumiliki Tuhan. Engkau satu-satunya kebahagiaanku, kehidupanku. Berani gak? Tanyakan dalam dirimu. Berjuang yuk teman-teman semua. Kita minta Tuhan menerangi hati kita ya. Jangan-jangan masih ada sesuatu yang memikat, yang menarik hati kita lebih daripada kita tertarik kepada Tuhan. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak membuat kita bertumbuh dalam iman. Kita koreksi terus setiap saat, terus kita tinggalkan. Amin saudaraku. Kalau kita terbawa oleh banyak kesenangan, kesibukan yang tidak mendewasakan iman, maka kita akan terus hanyut dalam kegelapan saudaraku. Jangan sampai iblis membuat kita menyimpang. Firman Tuhan berkata jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Itu di dalam Yosua 1. Karena memang ada potensi kita menyimpang tanpa kita sadari. Karenanya kita harus berani tegas berkata tidak untuk hal-hal yang membuat kita tidak terbangun di dalam iman kita. Saudaraku, pertemanan, kedekatan dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah harus mulai kita batasi dan kita pangkas. Amin, saudaraku. Di sini sebenarnya kita belajar untuk memisahkan diri dari dunia. Memang kehendak Tuhan demikian. Jadi mau tidak mau kita harus periksa, benar-benar mengevaluasi, benar-benar mengintrospeksi diri. Apa yang selama ini masih mengikat? Pertemanan-pertemanan yang tidak kunjung baik.
Kalau tambah lama tambah ngomongin orang, lepaskan pertemanan itu. Lama-lama tambah merusak dirimu di hadirat Allah, lepaskan. Dan harus bertobat, saudaraku. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum yang bisa menelan kita setiap saat. Maka paket-paket kesenangan apa yang ditawarkan oleh setan, baik itu komunitas, sahabat, teman, uang, keluarga, kekayaan, kerjaan, apapun itu saya tidak tahu. Hobi-hobi apapun, paket kesenangan yang ditawarkan iblis kepadamu, mulai petakan dan mulai lepas satu persatu, supaya engkau dan saya benar-benar bisa layak di hadirat Allah. Renungkan ini, saudaraku. Semoga renungan pagi ini mengingatkan kita 24 jam hari hidupmu dan hidupku, kita sedang berada di dalam pertempuran melawan kuasa kegelapan yang sedang menggiring kita masuk ke dalam kegelapan abadi. Selamat pagi, saudaraku. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.